Pemirsa, elemen buruh Kota Medan dan Deli Serdang menggeruduk kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Masa menuntut Wali Kota menaikkan upah Kota Medan sebesar 10%. Buruh khususnya di Kota Medan ini, Pak. Dengan membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan, massa yang tergabung dalam elemen buruh Kota Medan dan Deli Serdang berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka menuntut Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk menaikkan upah sebesar 10%. Tekanan dari kita supaya pemerintah Kota Medan memperhatikan ataupun mengawal DPK atau DPD yang menentukan upah, baik UMP, UMK, Kota Medan ataupun kabupaten. Aksi para buruh ini diterima langsung oleh Asisten Pemerintah Daerah Kota Medan, M. Sofyan, dan Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, Hana Lore Simanjuntak. Pemkot Medan menjelaskan pihaknya belum bisa menetapkan upah buruh karena masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi sebagai acuan untuk menaikkan upah minimum tersebut. Karena dari provinsi juga kan belum ada penentuan UMP. Kita masih menunggu juga UMP provinsi. Dalam aksinya, massa juga menuntut Pemkot Medan untuk merevisi SK Wali Kota tentang Dewan Pengupahan. Sementara itu, gabungan elemen buruh Jawa Barat juga berunjuk rasa di depan kantor gubernur jelang penetapan UMK dan UMP Jawa Barat. Para pekerja akan kembali berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK dan UMP pada 19 hingga 20 November mendatang. Ratusan buruh dan pekerja ini melakukan unjuk rasa di depan kantor gubernur Jawa Barat menjelang penetapan UMK dan UMP yang akan segera dilakukan. Serikat Buruh meminta seluruh pekerja di kabupaten kota terus mengawal proses penetapan UMK di daerah masing-masing. Buruh dan pekerja di Jawa Barat berharap Gubernur Ridwan Kamil dapat menetapkan kenaikan upah sebesar 6% berdasarkan perhitungan buruh secara years on years. Rencananya menjelang penetapan UMP dan UMK, para buruh ini juga akan kembali melakukan unjuk rasa pada 19 hingga 20 November mendatang. Bicara Karawang sudah 4,8 juta. Bandung Raya saja, kota Bandung disparitasnya sangat jauh. Ya, buruh terus menuntut adanya kenaikan upah dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Pak Haryanto, Kepala Bidang Ketenagakerjaan DPN Apindo. Selamat sore Pak Haryanto. Pak Haryanto, selamat sore. Selamat sore Mas. Baik, ini pasti sudah banyak mengetahui ada demo di mana-mana. Buruh minta naik upah Pak. Bagaimana para pengusaha ini menyikapinya? Ya, selamat sore. Saya kira ini sesuatu fenomena yang menurut saya biasa ya. Setiap tahun selalu menjelang 21 November selalu begini, ada tekanan-tekanan, demo dan sebagainya. Tapi sebetulnya undang-undang itu sudah mengatur bagaimana mekanisme kenaikan sesuai dengan inflasi ataupun pertumbuhan daerah per provinsi masing-masing. Jadi sebetulnya undang-undang yang baru ini dibuat untuk menyelesaikan juga masalah pengangguran di Indonesia, di mana Indonesia selama 15 tahun terakhir ini itu kan labor marketnya itu sangat rigid ya, tidak fleksibel, sehingga kita itu ketinggalan jauh dibanding Vietnam, dibanding negara lain gitu, sehingga pengangguran kita makin meningkat, sedangkan skill pendidikan kita itu rata-rata yang menganggur SD SMP. Jadi sebetulnya itu satu ya. Jadi upah ini sebetulnya akan diatur sekarang itu dengan undang-undang yang baru itu sangat bagus, sangat fleksibel. Kalau karyawan ingin mengatur karyawan tetap, pesangonnya sekian. Karyawan kontrak ada pesangonnya juga. Lalu karyawan jam-jaman diatur semua. Jadi fleksibel labor market sehingga semakin banyak rakyat yang bisa bekerja. Karena bisnis itu polanya sekarang sangat macam-macam. Baik. Nah inilah yang menurut saya dampaknya pasti akan terasa di 5-10 tahun kemudian. Sehingga kita itu orang akan susah mencari pekerja di Indonesia seperti sekarang yang dialami oleh Vietnam gitu. Baik, artinya sebetulnya berkaitan dengan aturan yang sudah ada, tidak pun demo tetap akan naik sesuai dengan aturan ya? Iya, jadi menurut saya sekarang itu yang harus disadari oleh semua dan juga pemerintah itu kan
sebetulnya kalau banyak pengangguran itu kan yang rugi pemerintah juga, subsidi, Iya. subsidi gitu kan. Kalau mereka bekerja, walaupun itu bekerja kontrak, sekarang itu undang-undang yang baru itu sudah memperbolehkan kontrak itu pun harus dikompensasi pesangonnya 1 tahun 1 bulan. Lalu harus ikut BPJS dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini sangat fleksibel, ya akan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas gitu. Cuma undang-undang ini kan baru 1 tahun. Lalu kedua, itu sudah terbukti sistem pengupahan kita 15 tahun terakhir itu tidak menciptakan apa-apa kok. Buktinya pengangguran bertambah, investasi orang padat karya menurun, semua orang Baik, Pak. Jadi, Ya, Pak Haryanto, untuk kondisi pengusaha sendiri sebetulnya yang diinginkan dalam konteks penetapan UMP di tahun 2022 ini apa harapannya? saya kira kita ini saja, sekarang kita mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh PP 36 maupun sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai pertumbuhan daerah. Misalkan pertumbuhan daerahnya luar biasa. Ini kan suatu sistem di mana nanti daerah yang tidak berkembang itu akan lebih banyak didatangi investor. Misalkan semua orang sekarang datang ke Banten semua, ternyata Banten jeblok sekarang. Karena orang udah pindah. Dulu semua ke Banten Tangerang, sekarang pindah. Pertumbuhan ekonomi di Banten cuma 2% sekian, inflasinya 1%. Jadi kenaikannya paling di Banten ya sekitar, kalau lebih tinggi pertumbuhan ekonomi ya 2%. Tapi kalau mereka yang di Jawa Tengah, kenaikannya bisa tinggi karena Jawa Tengah investasinya besar. Sehingga ini tadinya Jawa Tengah yang paling bawah, sekarang paling tinggi. Nah, nanti kan ini akan bersaing. Lama-lama itu nanti orang kalau sudah mahal akan pindah ke luar Jawa. Nah, ini tugasnya pemerintah kan tinggal memberikan infrastruktur di sana sehingga job creation itu terjadi di mana-mana, tidak terkumpul di Jabodetabek, Kerawang saja, berantem terus di situ. Dan yang ketiga, upah yang diatur pemerintah ini, upah yang diatur undang-undang ini kan hanya untuk pemula yang baru bekerja 1 tahun dan lajang. Kenapa mesti diperjuangkan, mesti naik 6%? Kenapa buruh yang sudah bekerja itu ikut demo minta naik gaji? Itu artinya apa? Artinya mereka itu tidak yakin pada dirinya sendiri bahwa mereka bekerja dengan baik. Kalau bekerja dengan baik, diproduksi, produktivitas naik dan lain sebagainya, itu pasti mereka tidak akan dilepas oleh majikannya. Baik, untuk pengusaha sendiri artinya siap ya disesuaikan tadi dengan ketentuan dan kenaikan inflasi yang terjadi di setiap daerah. Kan pengusaha bagaimanapun juga harus mengambil resiko juga ya. Sekarang mau kontrak ternyata pesangonnya lebih besar. Kalau kontrak 20 tahun misalkan pesangonnya lebih besar daripada karyawan tetap sekarang. Saya kira pemerintah sudah membuatnya dengan sangat cerdik sehingga orang berpikir mau ngontrak terus sekarang itu karena pesangonnya lebih mahal. Jadi menurut saya kenaikan upah ini juga fleksibel sesuai dengan keinginan waktu itu oleh Presiden, di mana Presiden ingin daerah yang sudah terlalu mahal itu jangan naik terus, nanti daerah lain makin ketinggalan. Baik. Ini sekarang daerah seperti Kerawang, naiknya mungkin tidak perlu naik, malah bisa turun gajinya gitu kan. Nah, tapi Jawa Tengah naiknya bisa 6%, 7% gitu, karena pertumbuhan ekonominya bagus gitu. Nah, ini tergantung dari data dari Biro Pusat Statistik yang jadi pegangan gitu. Ya, untuk rata-rata 1,09% kenaikan UMP di 2022, ini tanggapan dari pengusaha? Ya, itu kan hanya beberapa daerah yang baru yang ini ya, yang seperti di tempat-tempat yang memang sekarang terpuruk karena pandemi, tidak ada pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, pengendalian harga bahan dan sebagainya oleh pemerintah demikian bagus sehingga antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi mana yang lebih tinggi ternyata cuma daerah itu 1%, tapi beberapa daerah kan belum selesai nih perundingannya gitu kan. Baik, sebetulnya Pak Haryadi, ini bagaimana sih kondisi perusahaan di tengah kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini? Beberapa sektor itu sudah bisa bangkit mungkin mencapai 50%, beberapa sektor sudah bisa 70%, beberapa sektor masih terpuruk di 30%, semua terutama misalkan sektor real setelah PPKM dibuka baru bangkit.
Jadi sebetulnya kita kan bersyukur tidak ada PHK lagi dengan ini gitu ya. Iya. Terus juga dengan inflasi yang sangat rendah, sebetulnya harga bahan-bahan pokok sudah disurvei oleh tim gabungan juga. Dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Ini sebetulnya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ya, pihak buruh tidak bisa mengklaim bahwa tahun ini rendah sekali. Bayangkan suatu ketika kalau Indonesia maju, pertumbuhannya semua provinsi maju, pertumbuhan ekonominya 7%, inflasinya 3%. Berarti kan yang dipilih mana yang lebih tinggi, 7% kenaikannya. Iya. Mana mungkin pengusaha mengelak, waduh terlalu tinggi 7%, kan nggak bisa juga pengusaha mengelak. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus disadari oleh semua stakeholder, bahwa ini adalah dalam rangka Indonesia jumlah penduduk penganggurannya yang demikian besar dan non-skill itu ada 60 juta, itu harus dibuat fleksibel labor market. Itu kunci daripada ketenagakerjaan, baik itu dari ILO, dari mana, pasti akan semuanya diminta fleksibel labor market. Kalau penganggurannya masih tinggi, tidak fleksibel, ya pasti banyak pengangguran. Oke, Pak Haryanto, tapi kalau berbicara tentang tadi ini kan persoalan setiap tahun yang selalu didiskusikan, sebetulnya bagaimana sih komunikasi antara pengusaha dan buruh agar menjelang 21 November ini tidak juga ada selalu demonstrasi, begitu kan, dan itu juga bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini hanya tahun pertama saja, baru sosialisasi, mungkin banyak yang belum paham ya. Serikat pekerja kan jumlahnya ratusan, jadi mungkin ada yang belum paham karena yang mewakili di tripartit nasional kan hanya 9 serikat besar. Yeah. Nah, sebetulnya ini udah diatur sangat jelas gitu. Kenaikan UMP, upah minimum untuk lajang karyawan baru, ya kan? Itu adalah tidak berdasarkan BPS di tingkat provinsi. Misalkan provinsi Jawa Tengah naiknya inflasinya berapa? Oh, Jawa Tengah inflasinya tahun 2022 itu 3%. Yeah. Lalu pertumbuhan ekonominya 6%. Berarti yang dipilih adalah 6%, mana yang lebih tinggi, which one is higher kan gitu. Baik. Jadi sebetulnya itu diputuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan, menganalisa data-data BPS itu benar tidak dan lain sebagainya. Baik. Jadi sebetulnya tidak perlu ada satu keraguan, karena kenaikan upah yang tiap tahun seperti kemarin itu ternyata tidak produktif kan. Produktivitas tidak bisa mengejar gaji, akhirnya kita ketinggalan semua. Baik. Gitu. Pak Haryanto, terakhir ini untuk buruh yang terus menuntut kenaikan upah, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai penutup? Ya, kalau saya sih menghimbau begini, pemerintah kan sudah memfasilitasi ada struktur upah, skala upah. Ya kan, struktur skala upah itulah yang harusnya diperjuangkan oleh buruh. Nih, saya sudah skillful nih, saya udah kerja 3 tahun, saya udah sangat skill, kok gaji saya cuma segini. Nggak mau kalau saya dinaikkan 1%, harusnya begitu, bukan demo. Baik. Kalau demo itu kan dia mewakili siapa? Mewakili orang yang tidak pengalaman. Akhirnya kan orang yang nggak pengalaman gajinya ikut naik besar. Iya. Dia cuma dapat sundulan saja, nepek. Dia nggak berprestasi, dia cuma pengen demo naiknya 6%. Itu kan kejadian itu membuat kita jadi masalah sekian tahun ini nggak bertumbuh. Maka itu Presiden Jokowi bilang karena kita kalah jauh dari Vietnam selama 15 tahun terakhir. Gitu. Baik, Pak Haryanto, terima kasih sudah berbincang di Indonesia Petang sore hari ini. Terima kasih. Ya. Haryanto, Kepala Bidang Ketenagakerjaan BPN Apindo. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.